Mimpi pertama kalian apa? Mimpi, cita-cita. Kalau cita-cita pertama gue sih jadi polisi, seingat gue ya. Waktu TK itu ada acara, mungkin ada acara pokoknya pakai baju polisi, terus pengen jadi polisi. Terus berganti, lupa ganti jadi apa. Terus akhirnya pernah mulai dari kelas 5 atau kelas 6 SD gue pengen jadi peneliti laut. Gue juga nggak tahu itu asalnya dari mana, gue pengen jadi peneliti laut. Oh ya, sebelumnya gue pernah pengen jadi astronot, terus ganti jadi peneliti laut. Kalau peneliti laut, kalau istilahnya apa kalau sekarang ya, oceanolog atau apa nggak tahu, soalnya waktu itu gue lagi suka banget baca buku tentang laut, terus kayak suka gitu deh. uh, Pembahasan buku atau artikel yang isi tentang laut waktu itu ya, ensiklopedia zaman itu, nge-search di Google. Terus lulus dari SD, SMP awal mungkin masih, terus lama-lama gue nggak kepikiran mimpi sih, soalnya waktu itu sibuk kepikiran. Nggak sibuk nggak tuh. Ya pokoknya kepikiran aja matematika. Kenapa? Selama SD diajarinnya angka itu tambah kali kurang bagi itu angka, tiba-tiba ada huruf X, Y, Z. X tambah Y sama dengan 4Z. Kenapa? Waktu SD tuh nggak pernah, paling apel, digantinya apel. Terus ya udah kira belajar pelan-pelan, oke bisa. Terus ke SMA lagi makin pusing sama pelajarannya, agak susah ngikutin. Jadi kalau mungkin yang teman-teman SMA yang pernah sama gue, walaupun gue sempet di IPA 6 di SMA 37, tapi yang dibilang pinter nggak juga sih. Gue peringkat ya konsisten lah. Gue dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA itu konsisten 10 peringkat 10 bawah. Ya agak susah ngikutinnya pelajarannya. Terus akhirnya mulai deh kelulusan apa UN, terus SBMPTN, karena SNMPTN atau undangan gue nggak masuk kategori yang jelas karena ya peringkat tadi. Jadi persiapan SBMPTN. Nah terus harus milih kuliah. Waktu itu gue kepikiran mau nggak lanjut kuliah karena mikir kayak udah capek belajar gitu, kayak segampang itu, kayak udah malas belajar, kayak pengen kerja aja Gojek. Cuman ya diingetin sama bokap waktu itu, emang yakin masuk Gojek juga, yang ternyata tahun 2016 itu nggak semua bisa masuk Gojek, nggak langsung pendaftaran udah dibatasin banget waktu itu. Jadi ya udah gue kan harus tetap ikutin. Waktu itu gue ikutin beberapa tes APP, Mandiri APP, Pertamina, STTD, SBMPTN, sempat ikut SIMAK UI juga. Cuma waktu itu jurusannya semua random karena gue nggak tahu mau jadi jurusan apa. Dari orto sih yang bebasin, dari orto gue nggak bebasin, cuman karena dibebasin ya gue juga bingung harus milih jurusan apa. Ya bukan salah ortu sih, ya guanya aja karena nggak ada arah gitu, dari kepengen gue sendiri udah kayak bingung mau milih apa. Terus gue akhirnya narik lagi cita-cita gue atau mimpi gue yang udah gue buang dari SD, peneliti laut. Akhirnya kepikiran, oh mungkin pilih yang kaitannya sama perikanan kali ya, atau kelautan ya, fakultas perikanan kelautan gitu. Jadi waktu itu pilihan pertama, tapi lagi-lagi masih random. Pilihan pertama gue bukan tentang perikanan kelautan. Kalau nggak salah itu pilihan jurusan kan waktu itu SBMPTN 3 pilihan. Pilihan pertama gue itu di UIN kalau nggak salah pertanian, agrobisnis pertanian apa lupa. Gue lupa pilihan SBMPTN pertama gue sendiri. Terus pilihan kedua itu ilmu kelautan Undip, dan ketiga agrobisnis perikanan Universitas Brawijaya. Kenapa gue milih ilmu kelautan di pilihan kedua Undip? Kenapa gue ngambil ilmu kelautan di Universitas Brawijaya? Karena ada teman SMA gue yang juga milih itu. Jadi kayak bunuh diri aja sih menurut gue, kayak saingan gue yang udah tahu di atas gue gitu kan. Terus ya udah gue kira
bingung tuh di Brawijaya gue milih apa ya. Akhirnya gue milih yang agrobisnis karena ada kata bisnis. Terus itu masuk, itu prodi, program studi, jadi program studi agrobisnis perikanan. Jurusan itu sosial ekonomi ya. Gue mikir ya udahlah, ada bisnisnya mungkin nanti kepake kerja kalau misalnya emang gue nggak kerja di bidang perikanan. Jadi gue milih agrobisnis perikanan yang akhirnya jadi kepilih gue SBMPTN. Yang waktu itu gue lagi tes STTD, lagi psikotes waktu itu, lagi ngisi koran gitu, tes koran yang segede apa gitu tuh, yang angka antar stop lanjut kayak gitu. Di situ gue akhirnya tahu ternyata gue keterima bisnis perikanan SBMPTN, alhamdulillah. Yang sebelumnya gue juga keterima di APP, Poltek APP, Politeknik APP itu Akademi Pimpinan Perusahaan, Poltek Politeknik APP di Jagakarsa. Masuknya masih Jakarta Selatan, berarti belum Depok. Apa udah masuk Depok ya? Itu Akademi Pimpinan Perusahaan. Gue keterima D3. D3-nya itu perdagangan internasional, ASEAN, di wilayah ASEAN dan RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Nah itu jurusan yang gue keterima, yang milih yang random. Dari semua tes yang gue ambil itu, 2 itu dapat perdagangan internasional, wilayah ASEAN RRT di Politeknik APP, sama S1 kotanya D3, terus yang S1 di agrobisnis perikanan Universitas Brawijaya. Yang akhirnya gue pilih awalnya sih, kepikirannya waktu itu karena ya udah S1 lebih gampang terima kerja. Gue kepikiran itu aja sih, nggak kepikiran sejauh itu kenapa gue milih ini. Nggak sesimpel agrobisnis perikanan ada bisnisnya, kepake mungkin nanti untuk gue waktu buat nanti kerja gitu. Wah, ada sedikit perikanan karena gue pernah suka perikanan. Tapi udah ngejalaninnya juga dar-der-dor. Gue pertama, gue introvert banget, anak rumahan, bisa dibilang anak mami, yang nggak anak mami juga sih. Gue jarang keluar rumah, tapi akhirnya gue harus ngerantau ke Kota Malang, Jawa Timur, yang dimana gue juga nggak ada saudara di situ, bukan asli Jawa, nggak ada keturunan Jawa. Jadi ya gue ngekos ngadepin perkuliahan 4 tahun di Malang. Ya nggak kepikiran mimpi juga gitu apa, ya udah terus gue jalanin 3,5 tahun, naik turun, dibilang lancar juga ya alhamdulillah. Cuman habis itu covid, gue agak males-malesan selama proses skripsinya itu di semester terakhir. Ditambah gue sempat sekeluarga kena covid juga, jadi nggak itu lulusan gue molor terus. Ya udah, tapi akhirnya lulus tahun 2022. Gue di bulan Januari lulus, IPK ya masih di atas 3, lumayan buat nyari kerja tuh. Agak lompat sedikit, gue baru inget gue juga pernah dulu suka monolog sendiri, jadi news anchor, jadi pembawa berita. Agak aneh ya. Tadi random banget, polisi, pernah pengen jadi wartawan, pernah pengen jadi astronot, peneliti laut. Terus ya udah, nggak pernah punya mimpi sejak itu. Pernah kepengen news anchor, ya udah itu doang. Tapi gue nggak ada inspirasi sih, gue nggak belajarin, gue nggak perdalamin sama sekali. Dan akhirnya gue kerja pertama kali outsourcing, yang situ kerja yang perusahaan mandiri. Maksudnya bukan perusahaan PT Mandiri, bukan Bank Mandiri, maksudnya punya keluarga, punya sendiri. Waktu itu di bidang konstruksi, gue jadi bagian admin. Situ pindah lagi, gue jadi customer service di PT Bank DKI, sekarang namanya Bank Jakarta. Perjalanan gue dikasih tahu ortu lah, diarahin lah untuk ngambil S2 dengan segala keuntungannya. Gue juga sempat kepikiran kalau misalnya gue ngambil S2, gue cuman kepikiran buat ngambil ilmu komunikasi karena relate. Sebelumnya gue kerja pertama kali outsourcing, customer service, call center, terus juga live chat,
admin juga, terus juga customer service lagi di Bank Jakarta. Yang gue kepikiran mau komunikasi sih, kalaupun misalnya emang berkembang nggak jauh-jauh dari situ gitu. Ada gue itu sementara punya mimpi lagi buat nyelesain S2. Cuman yang akhirnya juga tengah perjalanan nggak selesai. Maksudnya nggak selesai tapi tidak lulus. Gue mengundurkan diri di selesai semester 3, jadi di semester 4 nggak gue lanjutin. Gue nggak mengurus administrasi, jadi gue nggak lanjut. By the way, gue belum sempat ngomong sih ke teman-teman S2, mas mbak semua, teman-teman semua, congratulations udah lulus, keren sih. Gue ngeliat wisuda kalian, keren. Soalnya ya lumayan lah, Universitas Indonesia gengsi lah ya. Ntar kita ganti posisi dulu, udah mulai geter, nggak pakai tripod soalnya. Nggak pakai ini, pegang handheld aja ini. Oke, lanjut. Ya gue nggak punya motivasi, hampir nggak ada motivasi dalam hidup. Gimana ya, nggak punya mimpi gitu, kayak gue nggak berambisi, nggak ada. Ya gue ngejalanin aja hidup ya, alhamdulillah. Tapi punya orang tua yang mengarahkan gue ke hal yang baik, walaupun banyak menyimpang dari gue, cuman akhirnya balik lagi ke jalan lurus, balik lagi menyimpang, balik lagi. Ya gue iri sih sebenarnya sama orang-orang yang punya mimpi, yang tahu mereka lakuin apa, yang tujuannya apa, mau arah kemana gitu. Pekerjaan yang mungkin sekarang di bidang yang mereka suka, yang Instagram. Kadang gue bukan termasuk yang ini sih, insecure atau minder sama teman-teman yang kaya, sukses. Enggak, gue minder sama orang-orang yang bisa enjoy ngejalanin hidup mereka living their dream. Itu keren sih menurut gue. Ngiri karena gue nggak bisa, kebetulan nggak punya mimpi. Gue nggak bawa mimpi gue, ya udah ngejalanin hidup aja. Sebagai cowok dewasa ya harus bisa mandiri, harus bisa tidak ketergantungan sama orang lain, ya harus bisa menghidupi paling nggak diri gue sendiri. Syukur-syukur bisa nge-support orang tua, bisa nabung buat kedepannya nanti gitu. Itu sih soal ngebuang mimpi. Soal video ini cuman ocehan, ini gue nggak ada skrip, nggak ada apa-apa, cuman ngomong aja, ngeluarin unek-unek, ngejalanin aja sih, ngejalanin hidup. Terus kepikiran karena lagi-lagi menarik diri gue di masa lalu yang suka monolog untuk news anchor, ala news anchor. Sekarang karena banyak monolog juga, vlog monolog gitu, kayak kepengen juga sih bikin, nyoba-nyoba. Ini handheld, nggak pakai audio tambahan, kayaknya nggak gue edit, nanti gue langsung upload aja. Mudah-mudahan sih nggak ada yang aneh-aneh. Kalau mau cari hal-hal budi pekerti, nilai-nilai luhur dari video ini nggak ada sih, cuman celotehan aja. Nanti mungkin kedepannya gue mau coba lebih konsisten lagi bikin video. Mudah-mudahan yang ada manfaatnya, yang mudah-mudahan bisa ngasih insight atau masukan yang bisa jadi inilah hal baik buat kalian yang nonton dan dengerin. Itu aja sih.